Pertempuran Ambarawa terjadi karena adanya upaya Belanda untuk merebut kembali Indonesia dengan dibantu pasukan Sekutu. Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, Netherlands Indies Civil Administration yang membonceng Sekutu bersenjata para bekas tahanan. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Konflik bersenjata pun tidak terhindarkan. Bermula di Magelang pada 26 Oktober 1945, pertempuran berlanjut antara Tentara Sekutu dan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia atau TKR. Pertempuran baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang pada 2 November 1945 bersama dengan Brigjen Battle. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Pertama, Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan, tetap dengan jumlah terbatas. Kedua, jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara Sekutu dan masyarakat Indonesia. Ketiga, Sekutu tidak akan mendukung aktivitas Netherlands Indies Civil Administration dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Sekutu mengingkari janji tersebut. Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Sekutu untuk menambah jumlah pasukannya yang berada di Magelang. Pada 20 Oktober 1945, Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan tujuan mengurusi tawanan perang dan tentara Jepang di penjara Ambarawa dan Magelang. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wonongsonegoro, menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas Sekutu. Pada 20 November 1945, TKR menggempur Sekutu di Ambarawa. Pasukan Sekutu di Magelang pun dikirim ke Ambarawa. Sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa sehingga TKR terpaksa menarik pasukan ke wilayah yang aman. Bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta tiba pada 21 November 1945. Mereka mengepung Ambarawa dan menduduki desa-desa di sekitar kota. Pada 26 November 1945, pemimpin TKR dari Purwokerto yang bernama Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Ia digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Kehadiran Sudirman memberikan napas pada TKR. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin kuat. Siasat yang diterapkan adalah serangan mendadak di semua sektor. Sementara itu, bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, dan Semarang. Pertempuran dimulai pada 12 Desember 1945 saat pasukan Sekutu yang berjumlah sekitar 2.500 tentara mendarat di Ambarawa dengan tujuan untuk merebut kota dan menguasai fasilitas militer di sana. Mereka juga berusaha untuk mengambil alih senjata-senjata Jepang yang disimpan oleh pasukan Indonesia. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sudirman dan Tentara Republik Indonesia dengan kekuatan terbatas sekitar 1.500 tentara langsung memberikan perlawanan terhadap pasukan Sekutu.
Pasukan Indonesia bertempur dengan gigih meski jumlah mereka lebih sedikit dan persenjataan terbatas. Pasukan Indonesia tidak hanya terlibat dalam pertempuran langsung di lapangan, tetapi juga menggunakan taktik gerilya. Mereka memanfaatkan medan perbukitan dan pegunungan di sekitar Ambarawa untuk menghindari serangan langsung dan menghambat pasukan sekutu yang lebih besar. Pasukan Indonesia melakukan serangan mendalam dan bertahan di posisi-posisi strategis. Pihak Indonesia juga berhasil mempertahankan daerah-daerah penting seperti kota Ambarawa, Tuntang, dan Banyu Biru dengan cara melakukan serangan mendalam yang melumpuhkan pasukan sekutu yang lebih besar. Pertempuran Ambarawa yang terjadi pada 12 sampai 15 Desember 1945 merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini tidak hanya berpengaruh pada dinamika militer, tetapi juga pada situasi politik, sosial, dan moral perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Ambarawa memberikan kemenangan moral yang sangat besar bagi pasukan Indonesia. Meskipun pasukan Indonesia kalah jumlah dan kekuatan dibandingkan pasukan sekutu, semangat juang yang tinggi dan taktik gerilya yang diterapkan oleh pasukan Indonesia menyebabkan mereka berhasil mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa. Kemenangan ini memperlihatkan bahwa pasukan Indonesia yang terdiri dari tentara dan rakyat biasa mampu bertahan dan melawan kekuatan yang jauh lebih besar, yang memperkuat semangat nasionalisme dan keberanian bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Keberhasilan pasukan Indonesia dalam pertempuran ini memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap pemerintahan Indonesia yang baru saja terbentuk. Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta semakin diperhitungkan sebagai pemerintah yang sah dan berdaulat. Selain itu, pertempuran ini semakin memperkuat posisi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan militer yang dapat diandalkan dalam menjaga kedaulatan negara. Pertempuran Ambarawa memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain berhasil mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa, pertempuran ini meningkatkan semangat juang rakyat Indonesia, memperkuat solidaritas antar pejuang, serta menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bertekad untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran ini juga memperlihatkan pentingnya peran diplomasi dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kedaulatannya. Kemenangan ini membuktikan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada semangat juang dan kekompakan antar elemen bangsa. Pasukan Indonesia mendapatkan dorongan besar untuk terus berjuang melawan pasukan sekutu dan Belanda, serta mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pertempuran Ambarawa memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia benar-benar bertekad untuk mempertahankan kemerdekaannya. Kemenangan pasukan Indonesia atas pasukan sekutu mengubah pandangan beberapa pihak internasional mengenai kemampuan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hal ini juga memengaruhi proses perundingan internasional yang pada akhirnya mengarah pada pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dalam perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati dan Konferensi Meja Bundar.